Oke. Ya, bagus. Apanya bagus-bagus? Mantap, itu nenek udah muncul duluan. Kasih tepuk tangan Nenek dulu, tahu aja nenek. nenek ya. Kamu Mana kasih sih lihat nenek? botol aqua, terus kamu kasih lihat motor-motor. Ini mau minta di leasing gitu ya? Bukan, gua nggak bisa kameranya, gua nggak ngerti nih gimana nih. Oh ini, Dibalik, kan ada itu ya tanda panah dibalik. tuh. Nah, kayak gitu dong. Ya. Terus agak ke bawah. Nah, gini, mantep. Oke, udah Nah, ya, tahu ya. Jadi sekarang udah mulai nih. belum. Lanjut. Oke, gimana? Pak Oki, udah makan? Oh Makan apa? ya, Oh ya, belum, jadi mau belum makan ini. ditraktir. Iya, Oke, kita Jen. traktir ya. Nek, Iya. kirimkan, Nek. Nenek kemana Tadi nih? tadi dia masuk tuh, sekarang kemana ya? Belum tahu ya. Nggak Oke, keluar lagi. oke. Jadi ini kita bincang santai aja ya, santai banget kayak kita waktu masih sekolah Memang dulu, dari tadi oke? kayak malu. Kamu kan bilang Muka lu aja saya serius. itulah, kamu bilang aku nggak bisa santai serius terus. Kayak gini masih serius, Net. Kayak gini masih serius, Ki. Aku lupa namanya. Kayak gini nggak serius lagi nih. Oke. Iya. Jadi, Gimana? terima kasih nih udah mau ngisi acara kita di live IG Jen Merlin, 1 jam bersama Jen Merlin, walaupun nanti kita bisa ngomongnya itu lebih dari 1 jam ya. Jadi gimana kabarnya? Baik, ini baik. Ini baik apa nggak kelihatan baik nih begini? Baik, orangnya baik, bedanya baik. Tapi kita kan nggak tahu kalau dalamnya itu gimana. Baik. Oh gitu. Eh, Baik. Baik, oke, mantap. Kasih tepuk tangan dulu dong. Jadi, kita hari ini pengen cerita nih, kan kita banyak dengar-dengar ya, sekarang ini ya, terutama manusia-manusia yang ada di zaman era digital ini, kebanyakan apalagi setelah masa pandemi ya, ketika melalui masa pandemi itu pasti banyak sekali yang mengalami stres, depresi, dan udah nggak bisa dipungkiri ya, banyak mengalami sindrom-sindrom tubuh yang dirasakan di mana sakit di sini, ada yang mengalami namanya masalah emosional, ada yang kena ke fisik gitu. Jadi itu sebenarnya kan adalah gejala dari psikosomatis. Jadi ada represi emosi atau emosi yang tidak bisa diungkapkan, kemudian itu tersimpan dalam pikiran alam bawah sadar, dan kalau ada kejadian yang memicu emosi itu juga, nanti dia akan menjadi sesuatu yang emosi yang tambah bergulung seperti bola salju kalau tidak diselesaikan. Setuju, Pak Oki? Setuju. Setuju. Nah, jadi dalam simptom tubuh itu ada gejala yang dirasakan muncul. Itu sebenarnya kan resolusi trauma ya, pada bagian diri yang memang simptom itu bisa muncul dalam bentuk masalah fisik, misalnya sakit kepala, ada yang sakit perut, ada yang sakit pundak, ada yang tiba-tiba sakit kakinya nggak bisa jalan. Tapi ada juga yang sakitnya itu ke emosional, jadi dia itu bisa cemas berlebihan, nggak berani keluar rumah ya, terus ketakutan, terus ada yang dalam bentuk eksplosif ya, suka marah, tiba-tiba bisa marah, kemudian ada yang tidak punya tujuan hidup, seperti itu jadinya. Nah seperti itu saya pikir dalam kesehariannya kita pasti semua orang juga pasti akan mengalami hal itu. Mungkin kadarnya itu ringan atau berat gitu. Nah, kalau dari pengalaman Pak Oki sendiri, boleh cerita nggak dulu tuh gimana ketika mengalami ini? Apa yang dirasakannya gejalanya? Ya rasanya macam-macam sih ya, semuanya lah berkecampur ya. Semuanya ada. Yang mana? Takut gitu ibaratnya. Ya badan nggak sehat, sering keluar keringat, dingin gitu ibaratnya. Ya semuanya lah. Ya Ya, ibaratnya jantung berdebar jantung kencang, berdebar gitu ya. ya Oh, jantung berdebar kencang, ya pikirannya hmm, kemana-mana itu udah pasti itu kayak gitu gitu. ya. Nggak bisa Heeh. fokus ya. Oh fokus susah, karena tulis aja susah, nulis aja susah. Kita Ini biasanya susah, nulis, nggak bisa nulis aja nulis. susah gitu rupanya. Kita nulis aja Maksudnya susah gitu.
nggak bisa nulis itu karena tremor, tangannya tremor, atau nggak bisa nulis itu karena nggak bisa nggak bisa memikirkan konsen. Kita mau untuk huruf? tulis apa itu nggak konsen, nggak bisa konsen. Jadi kita nggak bisa Oh, fokus, kita nggak bisa fokus, nggak bisa pantesan fokus. lama nggak tulis surat ke saya ya. Ya, Pantesan. Pantesan nggak bisa lama fokus. nggak dapat surat dari kamu ya. Iya, kita ngecek gitu. Ternyata nggak bisa nulis gitu Nggak ceritanya. bisa Oke, nulis, oke, ngecek dipahami, bisa, nulis nggak bisa. dipahami dan dimaafkan. Oke. Oh, terus ada rasanya kayak ada alergi kulit nggak? Oh enggak, kalau alergi kulit enggak, Nggak kalau ya, fisik enggak, itu naik. nggak Ini ya. semua pikiran semua. Pikiran. Ya Jadi ada masalah-masalah rasa pikiran. cemas, rasa Hah? cemas, Wah, kalau takut, cemas cemas. luar biasa, cemasnya luar biasa. Kita lebih takut dari orang yang memang punya penyakit. Jadi banyak Itu kita ya. nggak ada jantung ya. Kita bisa lebih Heeh. takut daripada orang yang punya penyakit jantung gitu ya, Pak. Oh. Gitu. Jadi kamu Jadi takutnya apa tuh? Takutnya sakit jantung gitu, takut mati gitu ya? ya satu satu jantung Oh. tiba-tiba mati, itu udah pasti itu kayak gitu. Gitu. Apa yang memicu rasa takut itu? Iya nggak tahu, dia datang aja, ya kan datangnya kan nggak itu, datang doang gitu datang ya. Kira-kira berapa tahun yang lalu bisa jadi seperti itu? Dua tahun yang lalu lah. 2 tahun yang lalu ya, berarti pas masa 3 tahun yang pandemi lalu. ya, begitu ya, pas masa pandemi ya. Heeh. Pemicunya pandemi kah atau ada hal lain? Iya banyak sih banyak ya. Pemicunya kebetulan saya ada punya penyakit yang 13 tahun ya, nggak kelar-kelar ini penyakitnya ini nggak kelar-kelar punya gitu loh. Sudah operasi nggak kelar, ke dokter ini nggak kelar, dokter ini nggak kelar, jadi kayak ya ini Jadi kayak trauma ya? trauma lah ini mau kemana lagi gitu kan. Nah itu ditambah ya memang situasi ekonomi ya, situasi dagang yang mulai menurun. Jadi semua masalah ada banyak masalah gitu jadinya. Jadi campur jadi satu kayak gitu. Oh. Lalu sejak kapan ya Pak Oki menyadari kalau ini saya udah nggak benar nih dengan tubuh saya? Oh udah ya semenjak itu kita udah tahu memang ya ini nggak benar nih kayak begini gitu, kayak apa-apa takut, mau keluarnya takut gitu loh, mau Tapi keluarnya masih takut sadar. gitu. Tapi masih sadar ya kalau saya ini ada mengalami ketakutan. Sadar ya? Sadar Sadar ya. sadar. Terus apakah sudah pernah ditempuh beberapa cara secara pribadi gitu untuk mengatasi rasa takut itu? Misalnya, Ya pakai hipnoterapi ya pertama kalinya ya, tahunya hipnoterapi. oh berarti langsung tahu itu langsung cari hipnoterapi gitu ya? Ya, Atau ada hipnoterapi. konsultasi ke dokter dulu? Oh kalau pertama kalinya kita ke dokter biasa dulu ya, dokter penyakit dalam. Kan kita pikirannya ini kan ibaratnya kita tumbuh kita nggak bener nih, gitu loh. Ya. Kita ke Terus dokter kiranya penyakit ada sakit apa dalam, gitu ya? ya ke penyakit dalam kemana-mana gitu semua lah. Jadi 1 minggu itu bisa cek darah bisa 2 kali, kita endoskopi segala macam semua dilakuin gitu banyak. Gitu. Terus hasilnya bagus semuanya. Nah semua badan hasilnya bagus. Ya yang nggak bagus itu otak yang nggak bagus, pikiran yang nggak bagus. Jadi kata dokter begitu ya. Ya, Ada disuruh refreshing. Ada disuruh refreshing. Refreshing sih enggak ya, disuruh ke apa lebih mendekatkan ke Tuhan iya gitu. Oh gitu, ya. Kalau kamu Kristen kamu ke gereja, kalau kamu Buddha kamu ke vihara iya. Gitu loh. Lebih ya. ibaratnya kalau penyakit ini lebih ibaratnya kamu harus mendekatkan lebih ke Tuhan gitu. Ya. Kayak gitu. Spiritual kita ya. Ya, karena memang 50% itu pengaruhnya itu 50% untuk kesehatan fisik dan mental di dalam agama itu di dalam agama itu banyak mengajarkan itu kayak melepas gitu ibaratnya. Jangan terlalu dikasih beban gitu ibaratnya gitu loh. Emangnya apa nih yang tidak bisa Pak Oki lepaskan sehingga terjadi akumulasi trauma seperti ini? Ya ketakutan, Ketakutan gini kan ibaratnya saya terakhir kali operasi penyakit ini ya adanya di Singapura ya. Itu kan biayanya gede. Itu penyakit saya ini namanya penyakit fistula ana ya. Fistula ana ini penyakit yang susah disembuhin. Nah, ibaratnya
Kalau ibaratnya di operasi juga kesembuhannya 50-50 gitu loh. Oh, Dan prosesnya itu susah sekali ibaratnya gitu loh. udah berapa Prosesnya susah sekali. kali operasi? Sekali operasi, 2 kali pakai, satu lagi dokter, satu lagi pakai sinseng. Nah ini yang keempat kali ke Singapura, Oh, ke Singapura oh, gitu. Nah ke Singapura itu kan biayanya gede ya, iya gede banget. benar. Mm. Jadi ibaratnya kita takut udah keuangannya udah kurang beres, takut ini akan gagal lagi gitu loh. Oh, benar. Nah, itu Ya. ketakutan yang ibaratnya sampai ibaratnya wah ini nggak bisa gagal lagi karena dia em, rawan gagal gitu loh. Iya, Sangat ibaratnya bisa gagal punya gitu. 50-50 gitu ibaratnya gitu. iya, iya, Gitu. iya, Jadi kalau iya. ibaratnya gagal lagi kan kita biaya lagi kan begitu besar Mm, gitu ibaratnya. Itu yang ibaratnya mm. jadi ketakutan ya gitu ibaratnya gitu. Iya, iya. Apalagi sebagai kepala keluarga ya, kita tentunya lebih Iya, memperhatikan masalah ekonomi ya. Iya iya. benar. Kayak Oh, jadi gitulah kurang seperti lebih itu. gitu. Jadi bagaimana akhirnya dengan cara apa gitu kira-kira baru bisa disadari sepenuhnya kalau ternyata ini adalah psikosomatis gitu, bukan bukan Oh, penyakit jadi tubuh. gini, pertama kali saya tahu Mati itu dari YouTube dulu gitu. Oh, Dari oh, YouTube. memang ada Jadi searching di YouTube juga ya untuk ini nah, ya jadi untuk kita diri kita sendiri. kita 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 kok kayaknya cemasnya Ya. berlebih nih ya. Heeh. Kita cek YouTube, dengerin YouTube dulu. Nah, nanti YouTube ada diterangin selanjutnya gimana 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 ya kita ikutin gitu loh. Nah, sampai Oh. akhirnya kita ikutin yang namanya meditasi gitu loh. Meditasi Hmm. meditasi itu kan sebenarnya meditasi itu kan sebenarnya bukan masalah kayak orang kita pikir kan meditasi itu kayak gimana gimana Kayak ya kayak ibaratnya agama gitu gitu ya, gitu kayak ada agama gitu. Ternyata agama meditasi itu ya. kayak yoga gitu. Jadi cuma Oh. masuk keluar kita cuma pikirin itu aja gitu. Selama sekuat kamu lah. Pertama-tama 15 menit dulu. Pertama-tama 5 menit, naik 15 menit, naik setengah jam. Semakin lu lama berarti semakin bisa kamu kontrol pikiran kamu gitu. Olah Kayak begitu. napas ya, olah napas. Hah? Olah Olah nafas. napas. Ya, jadi Berarti jadi kita nggak usah polanya pikirin yang itu lain. bagaimana? Pola napasnya bagaimana? Kita cuma mikirin tarik nafas, keluar nafas, tarik nafas, keluar nafas. Itu aja dipikirin, jangan pikirin yang lain Oh, gitu ya banyak. nggak boleh Bisa nggak pikir selama satu apapun. selama bisa nggak selama itu kamu bisa ibaratnya bisa nggak mikirin apa-apa gitu loh. Nah itulah kalau kamu bisa itu agak mendingan jadinya gitu. Kayak gitu. Selama berapa lama? Ya selama kamu kuat ya. Kalau pertama-tama kan kita 10 menit dulu, naik kan 15 Hmm, menit, naik kan setengah jam, naik lagi ibaratnya gitu. hmm. Sampai pernah 45 menit sampai 1 jam pernah kayak Oh, gitu. oh gitu ya. Ya. Biasanya kalau sudah nggak tahan itu karena apa yang mengganggu pikiran jadi nggak tahan lagi napasnya, fokusnya. Itu kan saya duduknya sila ya, yang nggak tahan kaki kan. Kakinya itu Oh, kesemutan. berarti ya. Ya, Oh, kesemutan gitu ibaratnya. ketidaknyamanan Kesemutan. tubuh Ganggu ya, waktu lah ya, waktu mengganggu. kita mau kerja juga ya. Waktu kita Oh, juga mau kerja kan kita udah memang sediain waktu udah segini gitu loh. Bukannya nggak bisa tani mana, waktu juga kita ibaratnya apa gitu. iya, Kayak gitu. Waktu ya, keterbatasan waktu waktu ya. memang mungkin kaki juga nggak kuat juga gitu. Kan kita duduk besi lah gitu ibaratnya kayak gitu. Ya. Kalau seharian gitu mungkin dari pagi sampai malam sampai kakinya kebas, pegal sampai nggak terasa ada kaki, sampai malam duduk begitu kalau masih tahan langsung bisa jadi Buddha ya. Nah, mungkin kali. Aduh. Jadi apa efek yang dirasakan dari meditasi ini? Efek dirasakan ini jadi gini, kayak kalau meditasi itu kan kita ibaratnya kita menguatkan pikiran kita ya. Jadi kita terkuat kayak kita angkat barbel ya, tangan kita kan jadi kuat ya. Nah, kalau kita latih di pikiran kan otomatis kalau kita bisa latih terpusat, otomatis kalau nanti ada ibaratnya kepikiran yang enggak, kita bisa tarik dia gitu loh. Karena kita punya pikiran lebih kuat gitu ibaratnya kayak gitu loh. Oh, jangan dipikirin lagi gitu. Oh, ini cuma apa gitu ya. Jadi kita tarik lagi ke ini Berarti gitu. ke pengendalian pikiran kita ya. Nah, pengendalian kepikiran. Jadi kita bisa lebih itu gitu loh. Lebih ditarik lah gitu ibaratnya gitu gitu. Gitu. Karena kalau orang yang pernah psikosomatik itu pikirannya itu ya eh, Hmm. bercabang-cabang dari Oh, sini ke sini, sini ke sini, sini. Jadi
jadi tambah banyak gitu loh. Jadi akhirnya kayak nyata gitu loh, gitu kayak begitu. Oh, halusinasi. Bukan halusinasi, kayak ya halusinasi ya kayak begitulah ya. Seakan-akan ini gitu loh, kayak ibaratnya hampir udah bisa hampir kejadian kayak gitu loh. Yang dipikirkan itu yang tidak baik atau yang Oh, pasti rencana-rencana? baik. Kalau pikiran yang baik mah senang. Ini mah pikiran yang tidak baik gitu Contoh, ibaratnya. Yang contoh. contohnya ibaratnya gini. Kalau kita ibaratnya lagi susah nih, wah nanti anak kita mau makan apa ya gitu. Nanti gede dia mau gimana ya? Bercabang terus. Jadi bercabang terus gitu ibaratnya gitu loh. Nanti dia Berarti gimana ya gitu. kecemasan ya, kecemasan terus ya. Termasuk. Sampai ke ibaratnya yang 20 tahun akan datang juga kita pikirin gitu loh. Padahal Oh, kita gitu. ya sampai 50 tahun ke depan juga kita pikirin. Padahal belum tentu hidup sampai segitu lama gitu ya. Ya. Terus kamu bisa bayangin nggak waktu dalam pikiranmu itu 50 tahun yang akan datang itu rambutmu udah berubah putih semua seperti itu? Atau masih Iya. dalam kondisi yang seperti sekarang ini? Oh itu kita nggak pikirin sampai sono lah. Itu mah banyak apa maksudnya kita yang pikirin tuh kayak gimana anak kita sekolah nanti atau anak kita kan butuh biaya Mikirin semua orang segala lain macam. juga ya, mikirin Ya, ke butuh sekeliling biaya. lingkungan orang yang kita khawatirkan ya, mungkin anak, mungkin istri ya, begitu ya. Iya. Iya, iya, iya. Jadi Kayak gitu. kalau misalnya kita udah mikirin seperti itu terus, lalu reaksi apa yang terjadi dalam tubuh kita? Oh cemas lah, itu ibaratnya kayak ketakutan, kayak kita ibaratnya badan kaku, keringatan gitu ibaratnya. Oh. Iya, Terus kaku semua bisa gitu tidur. ibaratnya. Hah? Bisa Kalau tidur. tidur sih nggak masalah ya kalau saya ya. Lain-lain ini orangnya loh. Lain-lain kalau saya kenanya bisa tidur, masih bisa tidur. Gitu loh. Pantesan masih gemuk ya. Itu kurus waktu itu. Oh Ini ya. udah gemuk lagi. Oh, Iya. oh gitu. Berarti ini tandanya udah sembuh. Ayo, tangan. Selamat. Sampai turun 10 kilo lebih ya. Waduh, sedrastis itu akibat Iya, nggak bisa makan ya? Akibat bukan nggak kan bisa makan, tidur maka bisa bisa tidur. aja. Gitu. Maka mah bisa aja. Lalu apa yang membuat itu berat badannya turun? Biasa kan kalau kurang makan atau kurang tidur. Kalau ini bisa tidur, terus makan bisa. Lalu apa yang membuat dia jadi kurus? Gak tahu itu kurus dia. Kurus Emang kurus dia. sendiri? Oh, kurus Iya, sendiri ya? Iya. Wah, Kepala iya. mau cemas biar kurus. Kalau gitu yang mau diet silakan cemas. Bakalan kurus. Kurus ya. Kurus ya. Kurus dia, memang kurus. Dia kayak gimana sih kurus dia? Gak gemuk. Turun 10 kilo. Turun 9 kilo. Nah, lalu kan pertama itu cari dokter dulu kemana-mana, terus dari diagnosa itu semua baik-baik aja, disuruh itu otaknya ya diperhatiin gitu ya. Nah, lalu gimana awal-awalnya kita mencari jangan terlalu banyak mikir gitu, ibaratnya begitu. Iya, kalau nggak mau terlalu banyak mikir, otaknya juga nggak usah terlalu banyak. Jadi dikurangi otaknya, agak dipotong sedikit, dibuang keluar sedikit. Kan kamu jangan serius, ya. Atau aku nggak serius, kamu serius. Oke. Kita back to laptop. Jadi, bagaimana ketika kamu itu memutuskan untuk mencari alternatif hipnoterapi? Ceritanya gimana? Oh, hipnoterapi karena saya cemas, teman yang bilang, oh ini kamu coba dong ke hipnoterapi gitu loh, gitu. Coba hipnoterapi gitu. Buang ketakutan lo dengan hipnoterapi. Ya udah saya ikutin, itu cuma kata teman gitu. Tapi bisa. Kurang bisa juga sebenarnya. Mungkin yang hipnoterapinya kurang jago. Sebenarnya sih memang itu hipnoterapi itu bisa pengaruh, tapi mungkin saya ketemunya yang kurang jago gitu waktu itu. Iya. Jadi saya hanya pertemuan. sekali pertemuan doang. Ya karena nggak merasa efek. Ya kan ya lumayan hipnoterapi itu sekali hipno itu 1 juta atau 1 juta lebih kalau nggak salah, 1 juta. Oh, gitu ya. Jadi pikiran kita ini waktu pulang juga nggak ada efek gitu loh. Nah ini mau sampai kapan kan hipnoterapi yang ibaratnya nggak ada efek gitu. Sudah kemas uang,
hipnoterapi kena biaya, jadi Nah, kemas uangnya juga, jadinya ya nggak efek, gitu ya. iya, akhirnya kita pikir kita coba apa aja lah, kita coba ibaratnya sendiri aja lah dengan YouTube gitu loh. Hmm. Nah, YouTube itu Hmm. ada yang banyak banyak macam ya. YouTube itu Hmm. kayak motivator Ya, itu. Nah, sering dengerin orang-orang yang lebih parah dari kita gitu ibaratnya. Ibaratnya dia jatuh, udah jatuh ketimpa tangga. Kita kan jatuh nggak hmm. ketimpa tangga, Iya, ketimpa batu ketimpa lagi. Nah, itu batu kan banyak yang kayak lagi. begitu. Iya, Hah? ketimpa tai burung Ya, lagi. ya. Jadi Terus, dengan yang mereka begini, ibaratnya, nah mereka kuat untuk menghadapinya ya. Jadi akhirnya kita termotivasi untuk naik gitu ibaratnya kayak gitu. Termotivasi, oh ya ini ada yang lebih parah dari kita gitu, ibaratnya ada yang lebih parah kita, harusnya kita nggak begini gitu ibaratnya. Gitu. Jadi itu yang tiap hari hmm. dengar, karena kan sebelum tidur itu saya suka dengar yang ibaratnya yang motivator kayak begitu supaya alam bawah sadar kita masuk ke dalam. Kan kita mau tidur itu kan alam bawah sadar kita kan Ya, ngayun-ngayun tuh ibaratnya. Nah, ya, dalam kita dengerin posisi aja, kita nggak alfa dan matiin beta. YouTube, kita dengerin masuk aja masukin gitu ibaratnya kayak gitu. Itu Gitu. Ya itu didengar sangat sampai membantu. ketiduran atau didengar sampai udah mau tidur ditutup. Kita kalau udah tidur mana bisa tutup lagi ya, kita dibiarin aja, mungkin sampai Biarin pagi juga saya nggak tahu itu, yang aja, penting kita gitu ya. kita dengerin itu asik Sampai, gitu sampai kita hmm, ketiduran gitu kayak gitu. oke. Hmm. Terus Jadi nanti motivator istrinya yang tutupin. motivator Nanti motivator istrinya yang motivator tutupin handphone gitu ya. Hmm. wah itu saya nggak tahu itu ibaratnya, saya cuma ibaratnya cuma udah tidur aja gitu ya kan, bangunnya gitu besok pagi gitu Ya, kayak gitu. ya, ya. Jadi, seberapa lama kamu mendengarkan video motivasi itu sehingga itu ada terasa efeknya? Kira-kira berapa minggu, Oh, berapa bulan? asal dia dengar kita masuk, itu besoknya udah beda, agak Oh, beda-beda gitu loh. oh gitu Gitu. ya. Dia udah rasa kita udah, oh kayaknya kita ada punya semangat lagi gitu, banyak kayak gitu, gitu loh. Hmm. Jadi memang ya ya maksudnya nanti kan dia termotivator, nanti kan dia turun lagi gitu Hmm. lah. Nanti kita cas lagi, kita Hmm. naikin lagi Hmm. gitu banyak gitu. Nah, kalau boleh tahu itu motivasi yang seperti apa? Kan banyak tuh motivasi-motivasi video motivatornya. Kira-kira Hmm. yang bagaimana tuh tipsnya? Itu yang ibaratnya yang motivator, yang saya juga ibaratnya yang motivator kan ibaratnya, kalau saya kan usaha ya, Ya. orang usaha. Jadi motivator gimana bangkit dari usaha lagi gitu ya, ibaratnya Oh, naikin lagi. oh, Ya udah berarti itu sesuai ya. masalah 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 yang ibaratnya apa, kita dengar lagi ibaratnya yang orang-orang yang ibaratnya yang lebih parah dari kita udah begini ya kayak begitulah kita dengerin. Jadi gini, Hmm. kalau ini kan kita punya namanya smartphone ya, kita punya Ya, smartphone ya. Sekali kamu ya, ngeklik itu, nanti besok-besok dia akan ngomong-ngomong lagi yang ibaratnya yang lebih ya, yang strategis, lebih sejenis, strategis. ya, yang Jadi sejenisnya. jangan patokan kita mencari. Sebenarnya kita cari sekali dua kali, nanti besok dia muncul lagi gitu Iya, ibaratnya. Gitu nah, loh. itulah Itu searching, sebenarnya kan smartphone gitu searchingnya. ibaratnya. Ya. Hmm. Jadi sebenarnya saya bukan ibaratnya mencari terus, tapi ibaratnya setelah mendengar hari ini satu ini, besok kita ibaratnya ada lagi satu, kita dengerin lagi gitu loh. Karena dia otomatis Hmm. sudah ada gitu loh. Iya, iya, Kayak gitu. iya, iya, ya, paham, paham. Paham Oke, berarti ya kamu ya? ternyata paham, Paham ya? Paham. paham. Paham ya? Saya kan pintar. Ya, Oke, oke, oke. kamu kan dulu kan kita teman sekelas ya, Jad ya. Kamu Iya, juara satu, gua juara dua, kan udah kejaran. iya, kamu Ya kan? tidak juara satu, tapi dari belakang. Itu kalau saya mau ngomong lu juara satu dari depan, gua hitungnya dari belakang. Oh iya, iya, iya. Jadi Ya, sama saya dong punya kita. dari belakang. Biar biar ada satu ujung, satu pangkalnya. Ya, pas Iya. lah. Oke. Jadi kalau begitu mau juara berapapun itu ternyata kita setelah berkehidupan berkeluarga kan sama aja ya kan? Kehidupan yang mau Bukan kita begitu jalani saja, juga Jen. sama. Jen, kalau namanya psikosomatik, biarpun kamu tiap hari kelihatan senang, kayak ibaratnya kan saya suka bercanda ya, suka orangnya Iya, suka iya. bercanda belakang. Makanya kan Itu nggak dia nggak nyangka mampu. ya. Nah, nggak nyangka bisa kena gitu. Mm-mm. Gitu loh. Jadi dia Padahal kamu tuh orang yang paling humoris, mukanya nah, paling lucu sedunia, ya kan? ya, Juga imutnya ya. paling imut dan masih seperti baby sampai sekarang ini, ya kan? Nah, tapi kenapa ya bisa terjadi seperti itu kan kita di luar dugaan. Nah, boleh cerita nggak, Sobat?
Jadi kalau saya baca ya, saya baca maksudnya saya karena tahu ibaratnya manusia itu ada empat tipe gitu loh. Apa ada tipe pemikir, tipe pemimpin, ada tipe adventure, ada tipe apa lagi yang satu ya kalau nggak salah dia apa dia, dan keempat itu tipe pemikir gitu loh. Oh tipe senang, orang yang senang terus gitu ibaratnya. Nah kalau tipe pemimpin kan ibaratnya kalau ibaratnya ada apa-apa dia selalu menonjolkan diri tipe pemimpin. Yeah. Nah, adventure itu kayak ibaratnya kalau kita ibaratnya nih, kita ibaratnya mau ke Brastagi lah gitu ibaratnya ya kan. Nah, kalau tipe pemimpin itu dia pasti bilang, "Ayo kita begini ini pemimpin." Nah, satu lagi tipe tipe gembira dia pasti akan senang, "Woi, kita jalan-jalan nih." gitu. Yeah. Nah, kalau satu lagi tipe adventure dia akan senang karena perjalanan dia akan begini-begini gitu, dia senang, dia merasa tertantang gitu ya ibaratnya kan. Nah, kalau yang satu lagi mikir. Nah, tipe mikir itu dia mikirin apa dulu? Mikirin, aduh jauh ya, nanti capek loh, nanti ini loh, nanti gimana. Itu namanya tipe mikir. Nah, saya orangnya tipe mikir. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu kalau mau nggak kena psikosomatik, kamu harus pilih tipe yang senang, tipe sama tipe adventure. Itu nggak bisa kena sama tipe pemimpin. Kalau kamu tipe memikir pasti kena gitu ibaratnya. Kayak gitu. Emang kita bisa milih tuh mau jadi tipe yang seperti apa? Nah itu dia, lu tanya gua, lu yang guru kok tanya gua. Gua kan cuma baca. Nah, kan katanya kalau biar nggak kena psikosomatis tuh nggak boleh jadi yang tipe pemikir gitu. Harusnya jadinya yang tipe senang, adventure. Nah, biar sembuh dari psikosomatis gimana tuh dari tipe pemikir bisa berubah jadi tipe senang atau adventure? Berarti apa kita bisa milih seperti itu? Itu saya belum belajar, lu kan S2-nya. Gua kan kalau menurut saya ya bisa kalau dengan kesadaran kita. Jadi kita itu sebenarnya itu kita punya loh empat sifat ini. Kita juga kadang-kadang mau jadi pemimpin. Kita juga kadang-kadang senang gitu, tipe yang cinta damai, ya kan, yang pragmatis. Kita kadang-kadang juga tipe adventure yang suka berkoar-koari gitu, ya kan. Tapi kadang-kadang kita juga tipe pemikir. Cuma porsinya itu dalamnya itu kita lebih dalam mana gitu, sehingga itu yang menonjol menjadi unik dari diri kita. Tapi ketika kita udah menyadari, oh ternyata ini terlalu banyak kurang baik ya, maka kita kurangi porsinya. Jadi kita naikkan yang tipe senangnya kita. Jadinya kita tuh bisa adjustment, sehingga seperti yang dialami Pak Oki sekarang kan, berarti kan kamu udah mulai menyadari sehingga bisa membaca dan menemukan dirimu kembali. Akhirnya kamu tahu, oh aku tuh kenapa bisa jadi seperti ini, karena aku tipe pemikir gitu. Akhirnya saya tuh jadi kecemasan berlebihan, ya kan, mengalami trauma dan akhirnya mengalami psikosomatis. Ketika kita menyadari, itu berarti kita bisa menyembuhkan diri kita, karena we can heal what we can feel, ya kan? Kita tidak bisa menyembuhkan apa yang tidak bisa kita sadari. Kalau misalnya kita nggak sadar nih, kepala kita lagi sakit, mungkin nggak kita cari obat sakit kepala? Kan nggak? Tapi karena Pak Oki udah menyadari, justru kamu udah menemui dirimu sendiri, kamu udah menemukan tuh, udah memahami dirimu, udah menemukan, itulah kunci kesembuhan sebenarnya menurut saya seperti itu ya. Mengapa? Karena yang namanya sembuh itu kan recover, artinya rediscovery, menemukan kembali. Jadi menemukan kembali diri. Itu saya tambahin lagi. Penyakit ini nggak bisa sembuh pakai dokter sebenarnya. Gak kuat gitu. Karena dokter itu kasih dia lu obat, namanya obat penenang. Gitu. Antidepresan aja. Pernah dikasih obat penenang gitu. Dikasih obat penenang, gua sekali memang enak. Tapi setelah gua lihat, gua search di Google, ini obat apa ya? Rupanya obat penenang gitu loh. Nah, ini obat penenang ini sifatnya itu kalau makan dia tenang gitu. Tapi sebenarnya itu nggak bisa sembuh, itu hanya bersifat sementara. Sampai obatnya habis, besoknya lu akan begitu lagi. Nah, yang bisa sembuh semuanya adalah dari dalam diri lu sendiri. Lu harus benar-benar kuat, mental kuat untuk bisa lawan itu gitu ibaratnya. Karena kalau saya baca ya, ibaratnya kenapa ya singa itu bisa jadi raja hutan gitu ibaratnya. Karena bicara raja hutan, kalau dibilang paling besar, gajah lebih besar. Kalau dibilang paling cepat, macan tutul lebih cepat lagi. Kalau dibilang kuat,
ada lagi yang lebih kuat. Tapi kenapa dia bisa jadi seorang raja hutan? Karena kalau gajah kalau ketemu dia mindsetnya itu kabur, lari. Sedangkan kalau mindsetnya singa, dia hajar gitu loh. Jadi kembali lagi mindset kita harus kuat gitu banyak gitu loh. Kayak gitu. Berarti Jadi kita harus dapat kuncinya. Berarti kita harus berani menghadapi ya, gitu ya. Iya, mindset kita harus kuat. Jadi nggak ada masalah kita hadapin, jangan dibawa kabur karena nggak akan mencari masalah gitu banyak. Gitu. Ya, karena mindsetnya si gajah itu kalau ketemu singa dia kabur, padahal kalau dilawan belum tentu dia kalah si gajahnya itu gitu banyak. Gitu. Kalau lebih besar, kuat lebih kuat gitu banyak. Kenapa dia bisa lagi di hutan gitu ya? Gitu. Ya. Kamu kok tanya saya kan kamu yang hidup di hutan. Hah? Berapa lama kamu hidup di hutan sehingga kamu menemukan filosofi yang begitu dalam ini? Aduh, benar-benar. Iya, benar sekali yang kamu katakan ini. Benar ya? Iya. Benar ya? Hari ini saya berguru sama kamu loh. Iya. Jadi benar pengalaman mahal, Jen. Pengalaman itu mahal, Jen. Makanya saya bilang kan, pengalaman itu adalah guru yang paling efektif sebenarnya dibandingkan sebenarnya kita. Kalau saya kena penyakit ini, kalau hari ini saya di kampung, pasti saya cari dukun. Cari itu yang ibaratnya cari orang pinter pastinya. Karena kenapa? Ini kena psikosomatik ini sama dengan kayak orang diguna-gunain, sama kayak gitu. Sama. Ya? Kayak mana? Sama. Ya. Kayak linglung gitu, kayak gimana linglung gitu ibaratnya. Jadi kayak ketakutan, kayak ya sama gitu loh. Tapi itu bukan sebenarnya gitu loh. Nah, jadi kalau ada orang yang di daerah ya kena kayak begini, sering dia datangnya mengobatinya ke orang pinter. Nah, orang pinter pasti ngomongnya apa? Kena guna-guna lah, kena ini lah, tambah parah itu sebenarnya nanti penyakitnya itu ibaratnya. Karena dia menyelesaikan masalah itu dengan mengkambing hitamkan yang lain gitu. Padahal dalam diri dia sendiri yang bermasalah gitu ibaratnya gitu. Setuju. Yang bermasalah gitu. Kayak gitu. Kurang lebih kayak begitulah. Dia sendiri yang bermasalah. Pak Oki ini luar biasa sekali ya. Kamu tuh benar-benar ketika menemukan sebuah masalah itu terjadi pada dirimu, kamu menyadari, oh ini masalah. Dan kamu tuh bisa mencari solusi sendiri. Lewat kamu mencari pertolongan dari YouTube, ya kan? Lewat dari usaha kamu itu mencari ke ahli psikoterapi. Terus kamu juga itu yang paling pentingnya adalah yang seperti tadi, cerita singa itu tadi. Kamu berani menghadapinya. Setelah berani menghadapi, itu poin pertama. Yang kedua, kamu baru belajar memahami dirimu. Terus kamu tahu, kamu tuh ternyata tipe pemikir. Terus kamu tuh mau berubah, ya kan? Dan ketika kamu memahami diri, kamu menemui bagaimana dirimu yang sebenarnya, di mana letaknya, ketakutan apa yang kamu hadapi. Kemudian kamu baru mencari solusinya. Nah, luar biasa sekali. Kayaknya kalau semua orang bisa seperti itu. Kalau ibaratnya kena psikosomatik, itu harus sering keluar bergaul, jangan di dalam terus. Oh iya gitu ya. Jadi itu yang baru mau saya tanya. Bisa itu yang baru mau saya tanyakan. Karena ibaratnya gini. Apa? Jadi ibaratnya kamu kalau sendiri, kamu akan datang lagi kepikiran lagi, lu ngerti nggak? Dia berpikir lagi. Jadi ibaratnya tambah dalam lagi. Tapi kalau kamu di luar, kamu ngomong sama teman segala macam, itu akan lewat. Nah, itu yang pertama. Kedua, yang kemungkinan hobi lu apa gitu loh. Ibaratnya kamu hobi tenis meja atau hobi apa, kamu lakuin itu gitu ibaratnya. Kamu lakuin itu ibaratnya. Dia akan mengurangi. Kalau bisa seefektif mungkin, jangan dipikirin ya. Gimana sih caranya nggak berpikir itu gimana sih gitu ibaratnya. Jangan itu teknik pengalihan gitu. Ya. Ini yang namanya teknik pengalihan ya. Apa ke hobi, apa ke olahraga gitu loh. Ya kayak gitulah. Kurang lebih kayaknya begitulah gitu banyak gitu banyak. Jadi sibukin lu punya lu punya apa aja. Kayak lu punya mau kemana kayak mau apa sibukin aja gitu. Sibukkan diri ya supaya pikirannya itu tidak kosong ya kan. Ya, jadi jangan masuk terus itu pikiran itu.
Iya. Kayak gitu, kurang lebih sih Boleh, kayak gitu. boleh tahu kemarin hobi apa yang dilakukan Pak Oki? Saya hobinya telepon kamu Oh, waktu itu. oh Cuma ya, nggak tapi aku dibalas. nggak angkat-angkat ya kan? Iya, iya, iya. Hobi Pantes. saya itu kan memang gini, suka nongkrong Heeh, ya, maksudnya sama heeh. teman-teman gitu. Ya hobinya ya ya sama teman yang ngobrol-ngobrol lah gitu, banyak kayak gitu aja. Masih ada Bang, teman ya? Masih ada hah? teman ya? Masih ada Masa teman nggak ya? ada sih? Harus ada dong teman. Siapa tuh? Siapa tuh? Teman sekolah kah atau teman bisnis? Lah teman-teman biasa lah. Siapa juga bisa Hmm. dijadiin teman. Kita kan ibaratnya ada pepatah eh, satu lawan sudah kebanyakan, tapi 1000 teman masih kekurangan ya kan gitu. Jadi kita harus cari Kamu nih teman makan obat apa ya? Kok tambah bijak sana, bijak itu sini? makan paracetamol. Oh, hati-hati loh nanti pemirsa yang dengar ini pulangnya makan paracetamol. Oh enggak, kalau itu di bercanda. Jadi Iya, sebenarnya bercanda. Biar sesuatu itu sehat. sebenarnya gini ya, kita harus berpikirnya gini, bukan apa yang kita miliki, tapi apa yang kita syukurin gitu loh. Berapa banyak, Iya, bukan berapa banyak yang kamu miliki, tapi berapa banyak yang kamu syukurin gitu ibaratnya. Jadi ibaratnya kalau kita ibaratnya punya ini ya kita syukurin aja, jangan ibaratnya dibanding-bandingin sama yang lain. Karena kita punya nasib beda-beda, Jen. iya, Itu udah diatur iya, gitu ibaratnya. iya. Ya kalau hari ini kita cuma punya motor ya kita syukuri kita masih punya motor gitu ibaratnya. Jangan orang lain punya mobil kita merasa wah dia bisa punya mobil saya cuma punya motor. Akhirnya kan kita ibaratnya kayak gitu yang pertama. Iya. Banding-banding. Kesadaran ini Kedua itu, datangnya hah? setelah psikosomatis atau sebelum psikosomatis? Kesadaran ini. Apanya? Kesadaran kamu yang barusan kamu Saya katakan lebih ini loh. bijaksana setelah psikosomatik ya. Saya lebih bijaksana Oh, itu setelah ada psikosomatik nah gitu. Jadi psikosomatik itu mengajarkan saya itu banyak ya lebih hmm, bijaksana gitu. Itu hmm, ibaratnya kalau saya bilang itu ibaratnya oh ya teguran Tuhan. gitu. Aduh, aku suka sekali kali kata-kata ini. Kamu memang Enggak sosok jadi maksudnya puja. supaya kamu apa gitu. Karena kan kita kadang-kadang ya kalau sudah naik level kita agak sombong gitu ibaratnya kayak gitu ya. Hmm, Dan kita merasa ibaratnya wah ini semuanya kita bisa. Padahal itu cuma rezeki yang dikasih gitu ibaratnya gitu loh. Tapi kita merasa wah kita pernah udah ya bisa punya ini. pengalaman seperti itu ya? Pernah ya punya Tapi pengalaman? saya nggak sombong-sombong banget sih sebenarnya. Dikit aja Oh, gitu. dikit Dikit aja, gaya sombong hidup nih. Oh, gaya hidup sombong gaya hidup dikit, kalau sama teman sombong bilang ya. gaya hidup dinaikin dikit gitu ya kayak dikit gitu. Aku jadi paham kenapa dulu waktu kamu naik sampai begitu tinggi, kamu nggak pernah cari saya, kamu nggak pernah hubungi aku, mungkin karena tuh ya lagi somse sedikit ya. bukan bukan itu masalahnya. Jadi apa tuh? Kamu kan Jadi apa? kalau pagi ditelepon susah, kalau Oh, apa kalau malam kan nggak bisa gitu. oh gitu ya. Dan teleponku nggak nyambung-nyambung terus karena salah nomor ya. Iya, iya, iya. Oke, jadi gini ceritanya kemarin itu dengan cara apa ternyata yang paling efektif? Apakah dengan cara meditasi ataukah dengan cara kesadaran diri sehingga kamu itu menggunakan teknik pengalihan mengalihkan pikiranmu atau dengan mindset yang kamu selalu masukkan mindset positif itu lebih kuat mana di antara tiga ini? Yang pertama tadi meditasi, yang kedua tadi pengalihan pikiran, yang ketiga itu adalah penanaman motivasi mindset positif. Dia setahap sih Jen. Saya sudah Oh, ngomongnya berarti pertama ya. bertahap. Pertama kan Bertahap. YouTube dulu. Ya, saya kan YouTube dulu dengar. Nah itu yang saya bilang kan smartphone ya. Smartphone kan dia akan ibaratnya dia akan smart untuk mengajari Pencariannya kita otomatis. Ya. nah akhirnya ke meditasi gitu ibaratnya. Nah jadi setahap nanti diajarinya setahap gitu di YouTube dia otomatis begitu. Jadi kita cuma ikutin doang gitu sebenarnya. Tapi yang terpenting ya kita sadar diri bahwa kita memang bermasalah gitu. Jangan kita nggak sadar bahwa kita nggak bermasalah gitu loh. Nah itu yang pertama. Yang kedua untuk pihak yang kena untuk orang yang kena samping-sampingnya tolong jangan itu ibaratnya
jangan ibaratnya dimarahin tuh orang gitu ibaratnya. Jangan ibaratnya dia yang ibaratnya kayak lu ibaratnya ih lebay nih orang gitu ibaratnya atau gimana. Nah, harus kasih dukungan karena mereka belum pernah ngerasain yang kayak begini. Lu kalau udah pernah ngerasain kayak begini, jerit gitu, susah sekali jadi keluarnya. Itu benar-benar susah keluar itu sebenarnya, gitu loh ibaratnya. Jadi benar-benar harus ada dukungan dari itu orang yang belum pernah ngerasain ini lebay, gitu loh. Ya, oh gitu Iya. ya. Karena dulu aja saya mau berangkat kemana-mana, saya bawa termos gede yang isinya air hangat. Untuk Iya kan? apa Kan tuh? dia kena ke lambung, jadi supaya menghangatkan lambung. Oh, Gitu. oh. Saking Gitu ya. lebaynya, itu bukan lebay, itu memang dia lagi cari ijakan yang tepat gitu ibaratnya. Dia kayak hilang gitu, kepedean dia hilang, pede dia hilang, apa-apa hilang gitu ibaratnya gitu. Jadi kepedean dia juga hilang, ketemu orang juga nggak berani, semua hilang gitu, kepedean dia hilang semua. Jadi ini bukan lebay gitu loh, tapi ini penyakit gitu loh. Bedanya ini penyakit pikiran kelihatan fisik gitu loh. Gitu loh. Kalau ibaratnya kalau orang sakit apa ibaratnya sakit apa gitu, sakit kanker atau sakit apa kan kelihatan tuh oh memang dia sakit gitu ya. Kalau ini nggak kelihatan sakit, tapi sebenarnya itu sakit gitu loh. Gitu. Jadi jangan anggap dia kan sakit gitu. Dia yang sakit pikiran. Hah? Kepalanya yang sakit pikiran. Pikirannya nggak benar gitu, sakit gitu. Sakit pikiran. Gimana rasanya sakit pikiran? Ya dia nggak benar, selalu negatif, pikirannya selalu negatif, pikirannya selalu negatif, lebih banyak negatifnya daripada positifnya, negatif terus. Senegatif apa? Bisa sampai mau bunuh orang gitu? Mau makan orang? Enggak. Untuk nyelakain orang enggak, tapi negatifnya itu bisa ibaratnya takut mati. Takut mati, ya. Gejalanya itu kayak kita berdiri aja sempoyongan, kayak ibaratnya kayak mau jatuh, kayak jantung ibaratnya udah mau kena jantung, mau stroke, mau segala macam. Jadi kayak begitu dia gejalanya. Jadi kayak aduh, ini udah jantungan nih, udah mau mati. Iya. Jadi sebenarnya orang psikosomatik itu takut mati. Takut dia mati. Nah, saya bisa sembuh dari ibaratnya takut mati itu karena saya baca, apa bukan baca, maksudnya dengar, kaya belum pasti, miskin belum pasti, yang pasti mati. Jadi kalau sudah mau mati, kita mau takut juga pasti mati juga, gitu. Nah, jadi apa yang ditakutin dari mati, memang itu udah pasti, gitu. Nah, itu berulang-ulang saya ngomong, maksudnya ngomong itu nanti supaya saya bisa ngomong itu terekam di alam bawah sadar, karena alam bawah sadar kita kan tukang rekam sebenarnya. Apa yang kita lakukan itu kan terekam semua di alam bawah sadar kita, gitu. Kita bisa takut ibaratnya gini, kita pegang api nih panas, kita sakit, besok kita pegang lagi kan karena terekam di alam bawah sadar kita bahwa pegang api itu panas gitu. Iya, benar, refleks. Iya. Nah, jadi ibaratnya kan kita terekam. Nah, ini kan sesuatu yang ibaratnya jangan takut mati itu, yaitu karena mati itu pasti, gitu. Nggak ada yang perlu takut, mati itu pasti. Jadi itu diomongin terus gitu. Karena kita gini, pas saya kan suka, saya ada jogging juga ya. Setiap jogging dia juga, ini penyakit ini belum, sebenarnya ini penyakit saya, penyakit ini sebenarnya kayak tiba-tiba ada detak jantung, ada itu sebenarnya dia bukannya hilang, gitu. Tapi kita bisa kontrol gitu. Ibaratnya kalau dia datang nih, kalau waktu pertama-tama ya, kalau dia datang nih, sudah gitu ya. Kita bilang ya udahlah kalau ibaratnya mau manggil aja, jangan takut-takutin gitu ibaratnya. Udahlah gitu, mati pasti gitu ibaratnya gitu. Nah, jadi akhirnya tapi dia hilang. Kalau lu gituin dia hilang gitu. Jadi harus dilawan gitu. Kayak gitu. Jadi harus dilawan. Jadi apa yang ketakutan kita itu dilawan gitu ibaratnya gitu. Kita takut dihadapi mati. Lawan aja. Dihadapi ya, mungkin bukan dilawan ya, mungkin dihadapi ya. Iya, kita hadapin aja. Maksudnya kalau memang dia datang ya, kita bilang aja. Sempoyongan, ibaratnya sempoyongan kayak mau jatuh gitu ya. Ya kita santai aja, gak jatuh itu, gak bakalan jatuh. Gitu. Tapi gitu, kalau semakin kita melawan dia, misalnya kita semakin
takut terhadap itu nanti gejalanya semakin menjadi-jadi ya? Nah, menjadi-jadi. Kita nggak lawan dia menjadi-jadi, gitu istilahnya. Dia merasa di atas angin, gitu loh. Jadi pikiran kita yang harus kontrol pikiran, bukan pikiran yang kontrol kita, gitu ibaratnya. Kita yang kontrol Cara dia mau kontrol kemana. pikiran itu gimana cara kontrol pikiran? Apa hanya dengan mengucapkan kata-kata aja? Oh ya, maksudnya kan tadinya kan kita udah dari meditasi kan kita bawa kita untuk kontrolnya ya mau gimana gitu ibaratnya. Gitu. Kita kan udah belajar ibaratnya udah kuatin situ gitu. Iya. Relaksasi ya. Relaksasi. Ya kayak itu gitu lah. Ada pakai alternatif lain nggak seperti akupuntur, terapi fisioterapi atau apa? Yang akupuntur saya udah pernah akupuntur itu nggak efek sama sekali, itu dibohong-bohongin aja. Oh enggak ya. Sampai ke saya juga ada ditusuk-tusuk. Nggak benar itu. Oh ya. Oh. Mana ada sih pikiran yang nggak benar, badannya ditusuk. Mana ada. Jadi segala itu tindakan itu nggak benar gitu ya banyak. Gitu loh. Jadi banyak kayak yang berbuat badan itu nggak benar. Apa? Yang benar tuh pikiran. Kita kan psikosomatik kan pikiran, bukan fisik. Yang kita kena kan ini gitu. Gitu. Fisik kita, psikis kita, bukan fisik gitu. Jadi pernah juga yang saya tangkap adalah segala tindakan apapun itu tidak berguna kalau kita itu tidak mau menyadari pikiran kita dan ini ya menenangkan kembali, dan mengendalikan obat itu memang pikiran bisa, kita. benar. Obat itu memang obat penenang itu bisa buat kita tenang, kita merasa lebih pede. Tapi itu sifatnya sementara. Kalau obat itu habis, dia datang lagi. Gitu. Jadi kamu mau jangka waktu yang lama, ya kamu harus dari diri sendiri itu lawan, bukan dari ngelawannya pakai obat. Karena obat itu kamu nggak mungkin kan selama hidup kamu makan obat terus kan nggak bisa gitu loh ibaratnya. Nah, tapi proses lawannya itu gimana ya? Apakah proses melawan rasa itu susah nggak di awal itu dirasakan? Susah ya? Susah. Pelan-pelan. Oh. Bukan ibaratnya kayak biasanya mengalahkan perlawanan kita sehingga kita kembali jatuh lagi. Maksudnya gimana? Ibaratnya kan bisa balik lagi. Berniat mau melawannya gitu, tapi biasanya apa yang buat kita itu gagal gitu melawannya? Apakah memang itu kepercayaan diri? Tekanan itu kuat ya, tekanan itu kuat. Yang bisa itu gini, mendekatkan diri sama Tuhan. Lu mau mana, Kristen mau ke biara, di gereja. Malahan kalau saya bilang gereja itu bisa lebih bagus karena sering berkumpul, sering menyanyi-nyanyi, sering saling mensupport, itu bagus sekali. Lain sama kalau kita punya agama ya, kita cuma sembahyang, mewudu kan sembahyang, udah itu pulang ya. Itu sebenarnya masih pulang sebenarnya kayak begitu. Jadi tidak ada. Sebenarnya kalau di Kristen di gereja itu ya itu lebih saling mendukung apa segala macam, itu bisa lebih cepat sembuh gitu loh sebenarnya. Tapi kalau bicara kalau kita agama Buddha kayak gitu ya, kan kita ada omongan ibaratnya jangan takut sesuatu terjadi yang bukan karena karmamu gitu ibaratnya. Kalau kamu bukan karena itu, kamu nggak akan kena itu gitu loh. Ibaratnya kan kita takut ibaratnya apa gitu ibaratnya, atau kanker atau segala macam, kalau bukan karmamu itu lu nggak bisa kena gitu ibaratnya. Jadi jangan takut sama sesuatu yang bukan karmamu gitu ibaratnya kayak gitu. Iya benar ya. Nah jadi yang kita pegang itu, kita mungkin nggak akan sampai segitu lah karena karma kita kan ya berbuat baik aja. Ini ibaratnya kita akan pede bahwa itu nggak akan kena ke kita gitu ibaratnya kayak gitu. Iya. Berarti kita masih punya kesempatan untuk mengimpasi ya kalau misalkan itu karma pun. Ya kalau ibaratnya ya kita akan takut kalau bukan karma kita nggak akan kena kan menurut ajaran agama kita kan begitu gitu ibaratnya. Dan berusaha melepas gitu ibaratnya. Jangan terlalu dipikirin, lepas aja gitu ibaratnya pikirannya. Jadi agama semua bagus ya. Jadi mana aja yang ibaratnya gitu. Kalau mungkin kalau di mereka Islam itu mungkin ikhlas, itu kan bagus sekali, itu sama itu kayak begitu gitu loh. Gitu. Pasrah. Ikhlas. Kalau kita ya itu gitu melepas gitu ibaratnya. Dari
segi agama, selain yang tadi kamu sebutkan tentang karma, apalagi yang upaya dari sisi agama yang membuat kamu itu terbantu dalam hal ini? Agama, ya itulah yang saya bilang, Apakah yang banyak membaca kitab suci, ataukah mendengarkan dharma, atau dengan perenungan sendiri? kemarin saya itu memang ada baca parita. Baca parita itu sebenarnya sama seperti kita meditasi juga. Karena waktu baca parita kan kita fokusin sama parita itu gitu ibaratnya. Itu kan sama sebenarnya. Iya, iya. Nah, itu ada juga sih sebenarnya. Fokus pikiran ya, itu yang penting ya. Jadi pikiran kita itu nggak kemana-mana, dia difokuskan ke satu hal yang positif, yang punya energi positif. Kamu percaya nggak kalau misalnya kesembuhanmu itu ada pengaruh dari energi positifmu gitu, ketika kamu itu melakukan hal-hal yang baik, melakukan seperti kegiatan kebaktian. Pasti, dan itu jadi kita harus melakukan hal-hal yang baik. Ibarat kata nih, yang membuat kita senang nih ibaratnya ya. Kita hal positif kayak tiap pagi ya. Kalau pagi ya ibaratnya ya kita kasih ibaratnya beli nasi buat orang yang itu kan kesenangan tersendiri. Itu kan kesenangan. Kita kalau bisa memberi berarti kita senang. Kalau kita minta berarti kan kita sedih. Kalau kita bisa memberi, kita senang. Kaya. Nah, kita kaya gitu. Nah, kita kan kalau bisa memberi. Jadi itu positif, memang positif. Bantu orang itu juga positif. Gitu loh banyak. Jadi buat yang baik-baik aja, itu positif semua gitu loh. Nah, kamu kalau bantu orang, ibaratnya orang bilang terima kasih, kita akan senang gitu loh. Senangnya itu positif gitu ibaratnya, gitu loh. Nah, itu pengaruh juga sih sebenarnya. Itu saya udah lupa itu ibaratnya. Iya, benar juga itu memang ada. Jadi kayak ibaratnya pagi kita sering ibaratnya kita beli nasi bungkus gitu ibaratnya ya, 2, kita beli 4 lah, nanti 2-nya buat yang lain. Nah, itu kan ibaratnya kasih orang kan kita senang gitu ibaratnya. Kayak gitu. Itu dilakukan memang sejak kamu sudah sadar dan ingin penyembuhan diri, ataupun memang sudah sejak dulu dilakukan sebelum psikosomatis? Sudah psikosomatis lagi langsung gitu. Berarti benar-benar psikosomatis ini adalah sebuah hadiah buat kamu ya, sehingga kamu mendapatkan banyak sekali. Waktu kita di dalamnya itu kayak saat hukuman Tuhan, tapi setelah kita bisa lewatin itu anugerah Tuhan sebenarnya. Di mana posisinya diletaknya gitu. Kalau waktu kita kena itu, kita seakan-akan itu hukuman dari Tuhan. Kok bisa kena gini ya gitu. Tapi setelah kita bisa lewatin, ternyata apa yang mau diajarkan itu sebenarnya ini yang diajarin. Gimana kayak seorang ibu mengajarin anak ya, gimana memang pahit kan, nggak mungkin manis-manis terus, pahit terus. Karena kalau kamu manis-manis terus, kamu nggak merasa pernah susahnya gimana gitu ibaratnya gitu. Gitu. Ada kan orang yang ibaratnya dari susah ya tiba-tiba dia naik ya tinggi ya, tapi dia lupa susahnya ini gitu ibaratnya. Dulu susah dia lupa gitu loh, karena dia lupa. Nah, nanti ada teguran Tuhan nih, bekas itu setitik lah gitu ibaratnya. Nah, nanti ada lagi lupanya saya lupa ini kalau susahnya dulu begitu ya gitu ibaratnya gitu. Jadi menyadarkan gitu ibaratnya, ini sadar lu udah salah jalan nih, yang masih dikasih kesempatan untuk gitu ibaratnya gitu. Jadi tergantung waktu posisi di mana gitu banyak. Iya, gitu. Kamu benar-benar dapat poinnya ya. Kali ini aku 2 jempol untuk Pak Oki, dan prestasi juara 1 aku itu kasih kamu aja deh. Kamu tuh sekarang juara kehidupan. Mantap. Luar biasa. Aku bangga sekali punya teman seperti kamu. Benar. Sure. Makanya saya bilang, ayolah kita sharing. Kayaknya cerita ini bakalan banyak bisa membantu banyak orang. Nah, sebenarnya kayak begini banyak yang kena. Cuma bedanya porsinya itu berbeda-beda. Iya. Porsinya. Dan apakah mereka menyadari atau tidak? Iya. Kebanyakan ada yang tidak menyadari dan mereka itu membuang uangnya dan waktunya itu semua hanya ke dokter terus, dan itu bukan menyembuhkan tetapi malah memperparah karena terus mengkonsumsi obat-obatan kimia kan ya, akhirnya jadi merusak ginjal, merusak tubuh lain. Dokter juga ngomong kan, asal dari penyakit itu pertama pikiran dulu. Iya. Ya kan?
Baru dari pola hidup, gaya hidup, pola hidup, pola makan, pola hidup. Kalau keempat baru keturunan. Paling Iya. paling bahan pikiran gitu ya, banyak pikiran. Iya. Seseorang yang Nah, kalau dipikir terus dia akan benar-benar jadi gitu loh. Ibaratnya iya. kita ibaratnya nggak ada penyakit ini, kita pikirin jadi itu dari penyakitnya gitu ibaratnya. Gitu. Ya, benar itu. Misalnya kita nggak ada kanker nih, tapi kita sih takut kena penyakit kanker dan kita pikirin itu terus, nanti dia jadi, ya kan? Karena kita yang menciptakan pikiran kita. Iya. Ya, Nah, tadi kan kita cerita tentang pikiran. Berarti pikiran itu kalau udah diluruskan, mudah-mudahan itu poin paling penting ya, kita bisa berbangkit dari kesembuhan, dari penyakit ini menuju kesembuhan. Yang poin kedua tadi pola makan, pola tidur, ya kan? Olahraga itu. Itu ada pengaruh nggak? Sebenarnya kalau dibilang, kalau saya ya, di antara itu saya nggak ada masalah sebenarnya. Saya pernah sampai ke dokter juga ditanya ke istri saya ya, ini dia nggak merokok nggak, tidurnya gimana, teratur, olahraga ya maksudnya nggak sering-sering tapi nggak gitu juga ya. Ya makan kan saya kan jaga banget kalau makan, karena kan saya ada punya penyakit bisul anak yang kemarin itu makanan mesti harus dijaga banget. Itu nggak boleh makanan seafood, nggak makanan yang kayak kambing apa segala macam, itu nggak boleh. Ya itu kayak yang kayak Kentucky, junk food kayak Kentucky gitu. Itu saya pernah PG juga. Saya pernah vegetarian. 2 tahun saya vegetarian. Nah, lanjutkan dong. Lanjutkan dong. Saya vegetarian 2. Jadi dari pola makan juga nggak itu. Jadi ini benar-benar bukan masalah itu, ini berbeda, ini psikologi, psikis, bukan masalah itu gitu. Nah, kalau kamu masalah makan kamu ibaratnya bermasalah, udah itu kena ke lambung. Itu lambung ini ada 2. Lambung yang benar-benar memang ada masalah, itu dipakai obat bisa sembuh. Nah, lambung yang karena pikiran. Nah, ini yang namanya psikosomatik. Jadi karena pikiran kita jatuhnya ke lambung gitu. Jadi lambung yang benar-benar ada masalah memang ada juga dari pola makan, merokok segala macam. Nah, itu pakai obat bisa sembuh. Tapi kalau yang ini gejala lambungnya yang bermasalah karena lambung dengan masalah lambung karena pikiran itu apa? Apakah di asam lambungnya atau di masalah ulcer yang ada luka lambung itu? Mana sih? Yang mana? Kalau masalah pikiran itu lebih ke asam lambung, lambungnya naik ke atas. Gitu itu ya. Lambung ke atas. Jadi itu yang menyebabkan kita punya jantung berdetak kencang gitu ya, banyak. Dudak berdetak kencang banget. Itu karena asam lambungnya naik gitu ya, banyak. Tapi kalau ada masalah luka ya, itu pakai obat bisa sembuh. Kalau ini dia nggak bisa sembuh. Terus kalau pikiran lu sehat lagi, dia nggak kena lagi gitu banyak. Benar. Nah, saya udah pernah di endoskopi juga, waktu itu kan pikirannya lambung ya. Ya dokternya suruh endoskopi, saya endoskopi. Benar-benar nggak ada masalah bagus, karena memang pola makan saya jaga banget gitu banyak. Jadi memang nggak ada masalah. Udah itu yang kayak minum beralkohol, rokok semua enggak. Jadi memang itu nggak dari dulu ya? Memang dari dulu enggak ya? Memang dari dulu enggak ya? Dari sejak muda, yakin, serius. Iya, aduh. Jadi dukungan dari keluarga bagaimana tuh? Penting. Tadi katanya penting. Penting banget. Itu penting banget loh itu. Itu penting banget. Kira-kira dukungan seperti apa ya? Kalau ibaratnya lu kena penyakit ini nih, ibaratnya kita lah, udah itu istri ngoceh terus tuh, itu bahaya sekali. Waduh, bisa bunuh diri ya? Bisa jadi. Itu bahaya. Lalu lebih bagus istrinya bisu, diam aja, atau bagaimana? Mendingan begitu daripada ngoceh terus, karena posisi kita kalau kena itu nggak bisa kerja loh. Kalau misalnya dia itu tidak diam, tapi memberikan kamu motivasi, misalnya memberikan nasihat, itu butuh nggak? Atau tidak butuh? Atau lebih baik diam? Butuh. Daripada diam mending motivasi. Asal gitu jangan dimarahin. Kalau saya bilang jangan kayak ini kan digurui, semacam lebay gitu loh. Lebay.
Jadi yang biasa kamu bisa Mana kerjain, kamu sih nggak bisa kayak kerjain. lebay? Apa yang kamu biasa bisa kerjain, kamu nggak bisa kerjain. Oh ya, sampai separah Ah, gitu ya. iya. Jadi di Kalau rumah ibaratnya ngapain kena ke aja? cewek, ibaratnya kena ke cewek, ibaratnya yang biasa bisa jaga anak, dia udah nggak bisa jaga anak. Oh, jadi Kalau duduk kita aja. lagi kena, kita lagi kena, ibaratnya yang biasa kita bisa cari duit, bisa nggak bisa cari duit. Oh, jadi duduk aja di rumah, Iya, karena bengong-bengong gitu ya, posisinya kan kalau bengong-bengong. kena psikosis meeting itu, dia mau daerah yang maksudnya dia maunya nyaman, dia gak nyaman, dia maunya nyaman. Yang paling nyaman adalah kamar, Kamar. duduk dia, itu dia, dan itu aja yang ditempatin. Gitu loh. Oh, Dia nggak bisa nggak nyaman nih. Kalau dia pergi, terlalu panas, dia udah nggak bisa. Terlalu dingin, dia oh, udah nggak bisa. Gitu loh. oh. Ada bau yang ibaratnya menyengat, dia nggak bisa. Adaptasinya kurang. Hah? Jadi dia Kayak gitu. tiba-tiba sensitif seperti itu ya? Hah? Tiba-tiba jadi Dia ya sensitif gitu ya? sensitif, sensitif. Hmm. Gitu, sensitif. Awalnya nggak seperti itu ya harusnya. Awalnya Ya, biasa-biasa aja, nah, semua kalau bisa ya. kita jemur mah biasa, apa Hmm. dingin mah biasa, dingin ya kita bilang dingin nih, paling dingin aja biasa. Kalau dia dingin kayak ketakutannya naik, panas kepanasan eh, takutannya naik gitu. Takut mati juga gitu. Iya, badan nggak Hmm. nyaman, badannya Hmm. adaptasinya kurang, gimana kena ke panas dia nggak nyaman, dia adaptasinya kurang, ke dingin dia kurang gitu. Jadi dia paling nyaman itu cuma di dalam kamar, itu udah paling nyaman dia. Gitu Jadi ya. kalau orang Jadi kena apa psikosomatik, yang kebanyakan dilakukan cuma di di dalam dalam kamar. kamar? Hah? Jadi apa yang dilakukan seharian? Ya ibaratnya ya gitu aja. Tidur lah, apa duduk lah. Ya, yang paling nyaman dia apa gitu aja. Ya, lihat handphone. Bisa jadi apa yang bikin dia nyaman lah. Gitu loh. Ya, Apa yang bikin dia nyaman gitu. masih bisa setting dengan teman. Bisa, bisa. Kalau itu Baik. bisa. Hmm. Bisa. Bisa itu kalau itu bisa. Chatting sama teman bisa. Cuma dia nggak nggak bisa ada perubahan iklim atau apa dia kurang bisa. Hmm. Adaptasinya kurang. Kayak Hmm. gitu lah. Makanya dibilang Terus susah nggak kalau keluar dari ini? Susah. terus kalau misalnya didatangi anaknya minta main gitu, Ya nggak marah-marah lah. mau, marah-marah gitu ya. Oh, Iya. hmm. Anaknya Nolak. takut dong Nolak. jadinya. Hmm. Anak-anak jadi takut dong jadinya. Ya gitulah. Ya jadinya kurang lah. Kurang Hmm. bahagia anaknya. Hmm. Hmm. Pernah kejadian Iya, anak kayak iya, begini iya. nggak? Kalau saya sih nggak tahu. Kemungkinan kayak begini. Kalau saya kan Iya, kenanya iya. beda, bukan ke anak gitu. Karena saya kan nggak ngurus anak Hmm. gitu loh. Hmm. Hmm. Tapi setahu gua saya bisa akan begitu karena memang nggak merasa nyaman kitanya gitu. Hmm. Hmm. Ya coba yang di sini yang pernah kena kayak begitu, yang cewek coba benar nggak kayak begitu? Gitu. Ya, coba komen. Ada nggak yang punya pengalaman sama gitu? Boleh komen ya, ataupun kasih ini apa ada pertanyaan gitu, boleh ditanyakan. Kebetulan kan kita lagi ngobrol santai aja gitu. Lalu selama pengobatan itu berarti kamu tidak pakai obat sama sekali ya? Atau hanya pernah mencoba aja? Tapi setelah Pernah itu udah coba lepas. sekali aja satu butir Hmm. aja ada itu kan penenang ya. Hmm. Saya baca itu penenang, udah itu saya langsung putusin. Saya nggak mau Oh dibantu iya. dengan obat hebatnya gitu. Saya mau bantu diri sendiri gitu hebatnya. Hmm. Wah, berarti ini Obatnya sih ada. jarang-jarang bisa ditemukan orang seperti ini karena orang yang tingkat kesadarannya tinggi baru bisa punya ini awareness seperti itu ya. Karena kalau enggak pastinya dia udah takut mati, terus nanti dirasa dia enggak makan obat nanti mati ya maunya dia makan obat terus gitu kan. Nah, kalau mau seperti kamu gitu loh, biar cepat sadar, biar memang aware, itu memang berarti faktor pribadi ya, nggak bisa disamakan ya dengan semua orang ya. Iya, iya Karena bisa. masing-masing pribadi beda. Karena pasti banyak orang yang makan obat penenang. Hmm. Pasti banyak orang yang makan obat penenang. Karena Kalau memang yang punya obat penenang itu berbeda. hmm. Pasti banyak orang Kalau yang makan. tadi kamu bilang kan kamu tuh tipe pemikir tuh, berarti kan karakter kamu itu memang
melankolis, tipenya mau memikirkan hal-hal yang detail sampai detail, mau melakukan semua hal itu dengan sempurna. Sejak kapan ya seperti itu? Padahal dulu aku kenal kamu tuh kamu apa adanya aja, gak mikir, gak pernah mikir Kamu kan lihatnya, rasanya. kamu kan lihatnya dari luar, tidak mengupas esensi saya, gitu. Ternyata kamu banyak pikiran ya. Aduh. Berarti udah dari dulu ya memang banyak berpikir ya. Misalnya Enggak. Kalau lihat dulu kamu kan berpikirnya ketawa-ketawa. gampang, cuma ibaratnya pelajaran. Kalau ini kan ispoles, sosbud, hankam, semuanya ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, semua di situ. Nggak hanya tata negara aja yang dipikirkan ya, nggak hanya pelajaran flora dan fauna ya, tapi semua Kalau ya ini ada kan semua. kelola kan ngomong ispoles, sosbud, hankam, ini kena semua, gitu ya. Aduh, nanti kamu dicari Bu Flora lah nih. Masih ada Iya, itu ya. BP dia. Masih ada ya, masih jadi BP sekarang. Iya. Kapan-kapan kamu pulang cari dia dong sebelum nanti terlambat. Iya. Ada yang Ada komen rencana bilang pernah balik. kayak begitu, biar tahu benar nggak kayak begitu, yang cewek bisa nggak jaga anak. Iya, Gak ada yang gitu. iya. Kayaknya ada tuh. Ada nggak yang kira-kira merasa udah sampai kesulitan gitu untuk sampai mau menjaga anak itu nggak ada lagi upayanya. Kayaknya udah nggak sanggup lagi jaga anaknya. Mungkin karena udah exhausted ya. Diri sendiri aja udah nggak bisa ngurusi loh. Gimana mau Jaga ngurusi diri anak? sendiri aja susah. Jaga diri sendiri aja susah. Orang imannya tiap hari kita ibaratnya gini, kita ada dua sisi nih, satu positif, Iya. satu negatif. Tiap hari udah terus, udah ibaratnya berantem terus. Yang satu bilang Oh. gini, satu bilang begitu. Jadi udah tiap hari berantem, kita aja udah capek gitu. Oh. Jadi gimana bisa ngurus orang lain, ngurus sendiri aja belum tentu bisa. Gitu. Iya, benar, benar, benar. Nah, sampai berapa lama kamu tuh sembuh? Bertahap sih ya, bertahap sih ya. Udah bertahap-bertahap, ya setahun lebih lah. Lama ya? Tahun lebih Bertahap. juga ya perjuangannya. Ya, jadi pertama-tama gini, kan saya dulu marketing ya, dulu saya marketing nih. Biasa menghadapin banyak orang nih. Kalau pas saya ibaratnya mau comeback, balik lagi ke ibaratnya mau menghadapi banyak orang, di situ ketakutannya langsung datang lagi. Nah, pas itu saya udah tahu, oh ini ketakutan nih, udah mulai nih. Nah, itu saya lawan pelan-pelan ibaratnya. Tarik nafas, buang nafas, ibaratnya konsentrasi aja, jangan ibaratnya jangan dipikirin. Gini, ibaratnya kita kan dagang nih. Kalau biasa kita hadapin yang datang mau beli barang kan ke 10 orang aja kita santai ya kita hadapinya. Nah kalau kita udah nggak karuan sendiri, ngerti ya? Nggak karuan sendiri. Apa yang mau dikerjain kita udah bingung gitu loh ibaratnya. Ini kayak nggak karuan udah pusing lah gitu. Nah ini kita coba lagi naikin lagi marketing kita, maksudnya pelan-pelan konsentrasi satu dulu kerjain beresin satu beresin gitu. Jadi latih terus, itu latihannya aja itu lumayan lama, itu hampir 2 minggu 3 minggu baru bisa agak pulih sedikit, karena yang biasa begini tiba-tiba ada kena begini, kita coba lagi begini dia nggak bisa gitu gitu. Jadi hadapin lagi, jadi apa yang kita takutin kita lawan gitu banyak, jadi kita hadapin karena dia akan semuanya jadi kayak baru belajar intinya gitu, kayak baru gitu, kayak baru lahir ya, baru lagi gitu, kayak baru, jadi kayak kita jadi baru lagi hadapin orang. Jadi yang biasa udah bisa hadapin 10 orang, ini kita mulai dari awal lagi gitu banyak. Datang satu kita bisa hadapin, tiba-tiba kalau datang 10 orang kita udah gak karuan sendiri, ketakutan sendiri apa segala macam gitu, kayak begitu. Seharusnya kan tenang gitu ibaratnya, tenang, satu-satu kita beresin gitu kan. Nah dia nggak bisa gitu. Nah, yang biasa udah bisa tapi sekarang jadi nggak bisa gitu ibaratnya. Nah itu mesti dilatih lagi supaya bisa. Nah, efeknya sampai ke sono. Berarti teknik latihannya itu tadi kita latihan napas, tenangkan diri, kita hadapi, kasih tahu ke diri sendiri. Kita sebenarnya kan gini, kita sebenarnya nggak bisa hadapi itu karena
pikiran kita orang itu nggak sabaran, ngerti nggak? Jadi seakan-akan kayak mau cambuk kita gitu ibaratnya ya. Kalau banyak orang kayak ibaratnya kita semua mau cepat gitu. Padahal kan belum tentu mereka juga mau nunggu kita kan. Kita kan lagi kerja, bukan lagi duduk. Kalau lagi duduk kan mereka mungkin bisa marah. Tapi karena ibaratnya kita pikirannya macam-macam, pikirannya dia bisa marah lah, bisa ini. Jadi kan kita mau kerjaan apa juga jadi berantakan semua gitu loh kita. Kayak gitu. Jadi pikiran yang terlalu banyak. Coba kalau kamu konsen satu, ya udah satu kerjaan selesai, beres gitu ibaratnya kayak gitu. Tapi kalau kita nanti ngamuk lah, ini bisa ngamuk, nanti ini bisa marah lah, ini bisa inilah. Jadi kita jadinya satu pun nggak bisa dikerjain gitu ibaratnya. Berarti kalau orang dagang masih merasakan pernah ngerasain begitu. Iya, kita menumbuhkan clarity dalam pikiran kita, bahwasanya tenang dulu, ini yang datang keroyokan, tapi nggak apa-apa, kita hadapi satu persatu, tenang, santai gitu ya. Akhirnya itu selesai. Iya. Tenang, santai, tarik nafas, keluar nafas, tarik nafas, keluar nafas. Itu aja, satu-satu maunya apa selesai. Kayak gitu. Lalu, kapan kamu tahu dirimu itu sudah sembuh? Apa tandanya? Sebenarnya ketakutan itu nggak bisa sembuh. Cuma kadarnya itu sudah bisa kita kontrol. Karena kalau kita nggak ada takut itu bahaya. Iya. Nggak ada orang yang nggak ada rasa takut gitu. Iya. Cuma kadarnya jangan terlalu lebih gitu. Kuncinya kita udah tahu caranya ya. Kita udah tahu cara menghadapi. Kalau orang dikasih nggak takut juga bahaya, gitu banyak. Apa bahayanya coba? Ya bahaya lah ibaratnya kayak kita kalau nggak ada takut nih naik motor kenceng-kenceng gitu ibaratnya ya, nggak ada takutnya, ya itu kan bahaya ya. Kalau kita ada takutnya kan lari 100-120 kita turunin gasnya, nah itu kan berarti penjagaan gitu ibaratnya. Ada pengaruh usia nggak nih? Ada pengaruh nggak sama usia kita? Mana tahu kan dulu waktu masih muda kita kan adrenalinnya lebih kuat. Kalau itu kan yang ngomongin kan itu contohnya naik motor, makanya kamu bilang udah usia ini kan kita yang lain-lain banyak, bukan masalah motor, ini kan motor kan ibaratnya satu-satunya doang gitu. Gini deh. Ini masih contoh. Iya, ibaratnya harimau datang kita nggak ada takut, kita lawan harimau, harimau mati, konyol. Gitu ibaratnya. Kalau tapi anak muda sekarang kayak gitu. Yang saya ketemu anak-anak remaja sekarang nggak ada takutnya loh. Benar, mereka itu mau ada takutnya karena jadi cara mendidik anak sekarang beda sama dulu. Kalau dulu disuruh jangan. Jadi kerekam sama kita itu jangan takut. Kalau sekarang sengaja memang ada orang disuruh jangan takut, nanti dia ketakutan. Gitu ibaratnya. Losin gitu banyak gitu, jadi dia nggak ada rasa takutnya, karena kalau terlalu banyak takut juga susah juga gitu. Jangan kan ada psikologi kayak begitu kan, saya nggak ngerti, itu lebih ngerti lah gitu. Soalnya sekarang saya sama anak juga saya nggak pernah suruh jangan gitu, hadapin aja kayak gitu. Jadi ada plus minus ya kayak begitu ya. Memang benar. Tapi begini, maksud saya ada nggak pengaruh hormon usia kita gitu kan pada waktu kita masih muda dulu? Kayak saya aja lah pengalamannya. Waktu muda dulu itu diajak teman tuh naik motor ke Brastagi, oke, kita naik aja. Kamu nggak percaya kan? Tapi aku berani gitu loh. Mau sampai iya benar. Terus kalau sekarang coba nggak berani lagi. Pikir panjang, udah nggak berani. Saya kira kan, saya pikir sendiri, ini pengaruh hormon nggak ya? Mungkin karena kita udah hormon masa mudanya itu udah berubah, udah lewat masanya, sehingga sekarang kita jadi lebih ke banyak yang kita rekam di alam bawah sadar kita, kayak banyak kita ada melihat kecelakaan, ada melihat itu segala macam. Jadi semakin pengalaman. Jadi gini, kayak ibaratnya kita ngomong pembalap kenapa kalau pembalap itu semakin tua itu akan semakin performanya semakin turun, dan yang akan menggantikan itu akan yang orang yang muda-muda. Karena kenapa? Karena kan dia tua, kan dia udah punya pengalaman, pernah jatuh lah, pernah di tikungan itu jatuh lah, otomatis dia kerekam di alam bawah sadar dia bahwa di sini bisa jatuh. Jadi sebelum kejadian dia udah ngerem duluan segala macam, sedangkan yang baru mulai ini kan dia fresh, dia belum pernah kejadian, belum pernah apa, jadi ibaratnya dia hajar aja gitu ibaratnya. Akhirnya orang tua
yang tidak kenal dengan harimau ya, Caigu Empat Ho ya. Jadi kalau Iwannya yang muda itu dia belum pernah kerekam hal-hal yang kayak begini, dia aja berani gitu Iwannya. Nah kalau kita, ini bukan masalah usia. Kalau saya sih lebih lebih ke apa yang kita rekam di dalam otak kita itu, gitu Iwannya. Apa yang kita lihat, udah itu kita rekam. Apa yang kita pernah kejadian kita rekam, Dengan gitu Iwannya. kejadian Jadi orang akhirnya itu lain bisa, kita nah dengar jadi ya. kayaknya kita udah mencegah itu, gitu Iwannya. Kalau saya berpikir begitu, Betul bukan juga, masalah hormon gitu, betul juga, kayak gitu. betul juga. Betul Ya, ya? betul juga. Betul, Betul ya? betul. Betul, betul, betul. Betul, betul, betul. Kata Upin Ipin begitu ya. Iya. Ternyata ya kalau begitu sudah jam 8 lewat 45 juga. Kira-kira ada pesan nggak untuk para pemirsa yang sudah berada bersama kita dari tadi sampai sekarang setia mendengarkan kamu? Nah, kira-kira pesannya dari Pak Oki untuk mereka seperti apa untuk kondisi psikosomatik seperti ini? Ya, gitu aja. Ada, maksudnya sesuatu itu jangan terlalu dipikir, pikir boleh. Kita semua ada pikir, tapi jangan sampai jadi cabang dan ranting gitu ibaratnya. Udah Iya. cabang di ranting lagi gitu ibaratnya. Jadi ibaratnya pikir kalau memang itu terasa itu susah, jangan dipikirin lagi gitu ibaratnya kayak gitu loh. Berhenti sampai di sono, jangan sampai anak cucu sama cici gitu ibaratnya gitu lah gitu ya. Cukup aja. Sederhanakan. Sederhanakan, ya ada masalah besar dikecilin, ada kecilin dibuangin gitu banyak kayak gitu, kayak Iya. begitu ya. Kalau bilang ada masalah, semua orang pasti ada masalah, dan Iya. ibaratnya kesanggupan orang menghadapi masalah itu berbeda-beda. Hari ini saya kena, ada orang yang kena begini, dia bisa nahan, belum tentu orang yang kena begini dia bisa tahan juga gitu ibaratnya. Kemampuan orang untuk menahan masalah itu berbeda-beda gitu ibaratnya. Tergantung apanya dulu. Ya tergantung yang mengatasinya ya. Nggak tahu maksudnya ini masalah ini ibaratnya kayak Niat, masalah ini tergantung niat atau tergantung daya? tergantung mindset ya, mindset kamu itu. Mindset itu kamu gimana gitu. Jangan ibaratnya kayak kita gini. Kayak kita nih mindset ini ibaratnya kayak kita harus positif ya. Kayak kita ibaratnya naik motor nih, tiba-tiba ban meletus gitu ibaratnya, belakang meletus. Nah, mindset yang negatif itu berpikir sial benar nih, pagi-pagi sudah ban meletus gitu, mindsetnya begitu. Tapi kalau mindset yang positif ya untung dikasih ban pecah, kalau nggak tahu kejadian apa yang di depan kita Iya, gitu. benar sekali. Jadi mindsetnya harus selalu, kalau bisa nih harus selalu positif, yang negatifnya Iya. dibuang. Kalau kamu positif, otomatis semuanya yang datang akan positif. Orang-orang yang datang juga akan positif, teman-teman yang datang juga akan positif, gitu loh. Kayak aku ya. Seharusnya begitu. Nah, begitu. Tapi kalau kamu Ya. negatif, yang datang juga orang-orang Oh, itu negatif, gitu bukan banyak. aku. Ya, ya, ya. Ya, Ya. jadi Paham. kalau bisa mindsetnya harus yang positif-positif terus gitu ibaratnya. Jangan yang negatif. Karena negatif. Jadi gini, kalau ada masalah harus dicari solusi. Karena dipikirin itu masalah nggak akan selesai. Lu mikirin nih, lu takutin nih, ini masalah nggak selesai. Tapi Iya, dicari solusi dia bisa selesai gitu ibaratnya. iya, iya, iya. Dihadapi, dicari solusi ya, tenang ya, santai Jadi, menghadapi ya. ya jangan yang dicari itu Kadang kita solusi. bicara seperti ini, memang kadang kita bicara seperti ini gampang ya kan, tapi nanti kadang-kadang saat Ya. menghadapi bisa juga kita lupa tentang, oh Lupa, makanya ternyata kita perlu harus motivator. Jadi dengarinlah ya, motivator gitu ibaratnya. iya, Kalau iya, ibaratnya kita, kalau ibaratnya kurang bersyukur, kita ibaratnya nih kurang bersyukur nih, kurang ini kurang bersyukur. Datang aja ke rumah sakit ya, orang yang lagi cuci darah. Tuh. Mereka mau memperjuangkan hidup. Lu orang cuma memperjuangkan makan, maksudnya memperjuangkan untuk cari duit. Gitu. Mereka mau memperjuangkan hidup buat apa gitu. Mereka lebih susah dari kita harus bersyukur karena itu. iya, 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 iya. Kayak gitu. Aku boleh Ya, kurang kasih lebih. saran? Hah? Aku boleh Kasih kasih saran. saran. Apa? Kamu jadi motivator deh. Kamu cocok jadi motivator.
belum lah ilmu Kalau juga aku gitu. punya nanti kalau aku punya teman atau punya klien yang mungkin butuh motivasi kamu, kamu bersedia kan bantu dengan pengalaman kamu untuk memberikan motivasi? Karena apa yang saya Ya, dengar dari tadi itu memang benar-benar mencerahkan ya. Sesuatu yang benar-benar muncul dari dalam dirimu. Jadi apa yang kamu katakan itu bukan teori, tetapi apa yang terjadi dalam dirimu dan itu dirasakan dan itu begitu aja flow out dari dirimu, ya ya begitulah kan? namanya juga udah kena kayak begini, ya kita harus merasa bersyukur terus ya. Mau gimana lagi Hmm. ya kan? Karena ibaratnya kan mau gimana lagi ya? Karena memang Tuhan itu menciptakan itu kita punya perut itu sedikit kecil sebenarnya. Jadi sebenarnya Hmm. makan kamu ibaratnya yang jadi masalah kan gaya hidup lu. Sebenarnya kalau makan Hmm. apa aja juga bisa masuk dan bisa kenyang gitu. Tapi kamu Hmm. kan yang nggak bisa milih untuk makan harus makan ini harus makan ini gitu. Hmm. Padahal kan makan aja bisa. Gaya hidup lu yang ibaratnya yang bikin lu mati sendiri Hmm. gitu. Bukan Iya. masalah itu gitu banyak. Karena Tuhan menciptakan perut itu bukan segentong yang ibaratnya harus diisi banyak. Dia cuma isi dikit, lu isi dikit juga nggak masalah, lu bisa hidup gitu. Yang jadi masalah kan gaya hidup lu yang nggak bisa. Iya, benar. Gaya Benar hidup sekali. lu yang nggak bisa gitu hebatnya. Bukan masalah hidup. Gaya hidup lu yang nggak bisa. Kalau hidup lu pasti bisa hidup. Tapi gaya Pilihan, hidup lu harus dinikmati gitu hebatnya. pilihan. Kalau ilmu Benar. fisika bilang begini, ada ilmu fisika, ada ilmu fisikanya itu, ya. Kok kamu tiba-tiba jadi fisika? Iya, fisika ini belajar fisika. Banyak gaya, akhirnya jadi beban. Jadi supaya jangan banyak beban, jangan banyak gaya, gitu. Aduh, aku nggak percaya ini dari si Hombing, nggak percaya aku. Ini Nah, dari belajarnya dari mana benar nih? nggak ilmu fisikanya begitu? Saya nggak tahu, gitu. Aku nggak Banyak tahu, harus gaya tanya Pak si menghasilkan Hombing dulu. beban. Hmm. Banyak gaya menghasilkan beban dong. Kan kamu banyak gaya Hmm. menghasilkan beban. Supaya bebannya jangan banyak ya kurangin Jangan gaya. banyak gaya gitu ya. Nah, jangan Ini banyak kamu gaya. belajarnya dulu dari Pak SP si Hombing atau dari mana? Atau setelah kamu psikosomati? Dari Bonar aja. Pak Bonar aja ya. Aduh, benar-benar. Aku nggak merasa dapat pelajaran seperti itu ya. Mungkin aku udah nggak fans sama fisika. Oke, oke. Ya, terima kasih banyak loh. Nah, itu tadi untuk yang psikosomatik. Nah, kalau pesan untuk yang belum mengalami seperti itu, ada nggak pesannya? Yang itu psikosomatik itu nggak bakalan kena ke yang tadi 3 tipe itu nggak bakalan kena. Oh, kalau dari Kalau situ yang mau jadi pemimpin dia nggak bisa kena. Misalnya nggak kan bisa. dia mau jadi pemimpin aja, dia mau Kalau perintah saya orang lihat aja. saya kan kita berteman nih ibaratnya ya. Kita kan sering Hmm. berteman nih. Hmm. Masalah dia lebih berat dari saya, Hmm. tapi dia nggak bakal kena karena dia happy terus gitu. Oh, contohnya siapa tuh? Tidak masalah juga ini. Iya, Jadi dia nggak iya. bakalan kena Aku dan dia nggak tahu mungkin kena. siapa. Hmm. Hah? Dia Aku nggak tahu masalah siapa tahu dia. gitu loh. Dan dia Iya, nggak iya. bakal. Kalau Nah, menurut aku tipe apa? hah? Menurutmu aku Belum. tipe yang mana? Hmm. Ya tipe pemimpin ya, tipe pemimpin. Oh ya, Tipe gitu ya. pemimpin. Dari cara ngomongnya itu tipe pemimpin, gitu Oh, ya banyak. iya. Ya, Aduh, sama satu iya. lagi. Jadi ini cuma Aminkan. nasihat. Nasihat nih. Nah, pas kita kan kadang-kadang dikasih rezeki ya sama Tuhan yang dikasih rezeki kan namanya roda berputar ya. Dikasih Iya. rezeki dari yang biasa menjadi lebih naik level. Itu uangnya apanya bertambah, penghasilan bertambah, gaya hidup tetap sama. Karena kenapa? Kalau kamu naikin juga, nanti kalau jatuh, kamu sanggup nggak jatuh? Seperti ibaratnya kayak begini nih. Ibaratnya kalau orang ibaratnya dia naik sampai tinggi, dia udah ikutin semua ini. Nah, udah Iya. ikutin semua yang gaya hidup yang mewah. Tiba-tiba dia jatuhnya itu lebih keras beratnya Iya, iya, iya. daripada ibaratnya orang yang biasa-biasa di bawah. Karena kenapa? Lu lihat aja kadang-kadang yang di bawah itu kalau dibicara kita bicara jatuh nih. Jatuh kita masih ada duit dong minimal buat makan ada,
buat kemana-mana, mobil mungkin yang tua lah, yang ibaratnya Alphard jadinya Avanza atau apa, kan mana masih ada tuh gitu. Kita udah merasa berat banget gitu loh. Padahal dia belum lihat orang yang satu hari cuma nyari buat makan dia satu hari itu aja, itu ada banyak gitu loh. Jadi semakin tinggi kamu, semakin ya, jatuhnya itu ya semakin mental lu semakin berat gitu ya banyak. Ya kalau bisa jangan terlalu tinggi gitu. Biarpun udah tinggi bawa aja gitu. Nanti jadi nggak terlalu berat gitu. Artinya tetap rendah hati, bukan rendah diri. Ya, tetap ibaratnya ya jangan sampai lu jatuh nanti, karena kita nggak tahu nih kapan kita naik, kapan kita jatuh, nggak tahu gitu. Karena ibaratnya kalau kita mau dikasih cobaan Tuhan sekali turun, ada aja. Iya. Ada aja. Setuju. Iya, setuju. Turun, karena kan kita hidupnya seperti roda. Suatu saat kita itu pasti ada di atas, kadang ada di bawah. Jadi artinya kita dimanapun berada, kita udah harus punya kesadaran seperti yang kamu bilang tadi. Jadi kita harus ada awareness, kesadaran. Nggak ada yang pintar kalau maksudnya nggak ada ibaratnya lu ibaratnya berhasil nih karena lu pintar. Itu sebenarnya salah. Memang pintar harus. Tapi ibaratnya nggak harus dia kasih tuh sekali aja lu turun gitu banyak gitu. Iya, sebenarnya segala sesuatu tidak sepenuhnya di bawah kendali kemampuan kita, tetapi itu semuanya ada semesta yang mengaturnya. Jadi kita itu harus siap, kita harus sadar bahwasanya di suasana dan situasi apapun, kondisi apapun, kita bisa aja dari atas tuh bisa turun ke bawah. Bisa aja kondisi hari ini itu tiba-tiba berubah. Ya kan seperti sekarang kita lagi bicara. Kita masih bisa bicara nih di live IG. Berikutnya mana tahu ada gempa atau ada apa atau ada kejadian seperti apa gitu ya. Nah, itu mungkin ya. Jadi kesadaran kita itu negatif pikirannya. Enggak, ini artinya kita itu bukan negatif, tetapi kita itu sadar akan kondisi kehidupan yang tidak kekal. Jadi kita bisa menghadapi, seperti yang tadi kamu bilang, nggak apa-apa mati itu pasti, ya kan? Kita itu harus berani menghadapinya. Jadi dengan cara apa? Dengan cara yang positif. Kita itu ketemu sekarang harus benar-benar menggunakan sebab jodoh ini. Ya harus menggunakan untuk hal yang benar, menggunakan waktu yang ada dalam pada hidup kita, melakukan hal-hal yang baik, yang bermanfaat untuk orang lain, seperti itu. Setuju? Setuju nggak? Cuma satu nih gue tambahin. Yang lain itu, kalau bisa kita harus berpikiran positif. Nanti kita akan ketemu orang-orang yang positif. Itu udah pasti hukum. Itu udah pasti. Maksudnya kalau kita positif terus, nanti akan ada orang-orang yang datang itu cuma yang orang-orang yang baik, orang-orang yang positif. Memang itu kita nggak tahu semesta gimana aturnya, tapi itu memang benar-benar kayak begitu, kayak gitu. Memang benar gitu. Kamu selama ini berpikir positif kan? Interrogatif. Positif. Yang ini, yang selama akhir ini positif kan? Iya, makanya kamu ketemu aku. Makanya ketemu aku hari ini. Harus positif terus. Iya. Jadi kita kalau ada positif nih, kayak ibaratnya gini, kita positif nih, kita nggak tahu nih ya, ini mungkin lu orang juga ada pengalaman kayak begini nih, kita positif nih, kayak kita orang yang positif yang selalu baik nih ya, motor kita mogok nih, kita pakai motor kita mogok nih, kita nggak tahu dari mana ada orang yang bantu buat nyetut, bantu kita untuk tarik ke pom bensin. Itu karena kita memang selama ini kita selalu berbuat hal yang positif. Tapi kalau hari ini kita berbuat hal yang negatif terus, bisa jadi kita mogok di tengah hutan. Gak ada yang bantu, kita dorong mati. Gitu banyak. Nah, karena posisi kita terlalu membantu orang, kita mogok aja, kita nggak jalan jauh, cuma 2-3 tapak. Ada yang datang, sengaja datang, Pak, kenapa? Saya bantu dorong, Pak. Itu dari mana? Kalau bukan semesta yang mengaturnya. Benar, saya sangat setuju. Dunia ini nggak ada yang kebetulan, itu sudah diatur, nggak ada yang kebetulan gitu.
Kayaknya sejak Betul. 25 tahun ini baru kali pertama kita punya pemikiran yang serupa dan sefrekuensi ya. Iya. Jadi Ini nih, nggak aku kebetulan tuh, gitu. ini namanya the law of attraction itu benar-benar ada. Jadi kalau misalnya hal yang baik itu selalu menarik yang baik. Iya, Iya, loh. kalau mengalami seperti ini. Misalnya kemarin Ini ya, juga ini benar. saya Aku juga bingung. pengen kan sesuatu, tapi aku nggak maksakan diri. Aku biarkan aja, tenang aja. Ternyata Ya, ya. teman kita tuh yang teman kelas juga, tiba-tiba di hari Valentine dia kasih aku loh barang yang aku mau itu. Aneh Oh, kan? Dedi. Iya Lili, ya aneh kan? Nggak ngerti gimana cara semesta tuh bekerja. Kok bisa tuh? Nah, itu selalu Gitu aku ya. alami begitu. Nanti saya di sekolah gitu kerja, saya pengen makan duku. Nanti saya pulang sampai ke rumah, tiba-tiba di meja kok ada duku. Padahal saya nggak ada kasih tahu ke siapapun, saya pengen makan ini. Belum dikasih tahu tapi udah disediakan gitu. Kadang saya merasa apa Tuhan itu sayang benar ya sama aku. Tapi aku juga merasakan oh inilah pengaruh dari energi positif dan inilah namanya kekuatan semesta yang bekerja untuk hidup kita. Iya, betul. Dulu tuh pernah sekali uh, ketika merasa kekurangan apa gitu, nggak berani diucapkan dan nggak berani disalahkan apapun, terima aja, pasrah aja. Tapi tiba-tiba datang dari orang lain barang dan maupun materi ataupun hal bantuan apapun yang memang ditujukan untuk kebutuhan kita gitu. Jadi kita itu nggak minta, kita itu nggak menarik, tapi kita itu gimana ya? Kita itu nggak ngejar loh, nggak ngejar, tapi dia datang tarikannya itu dari energi kita sendiri. Jadi Betul. namanya jadi kayak miracle di dalam hidup kita itu seperti itu. Iya, betul. Pinter ya. Ternyata Ya. ya, ternyata asik ya ngomong sama teman yang sudah 25 tahun gak berjumpa. Dan ternyata banyak sekali pengalaman kita, ternyata itu kita udah tumbuh terus menjadi the better us. Menjadi diri kita yang lebih baik lagi. Dan saya sangat bangga, benar-benar bangga melihat kamu yang hari ini menjadi lebih baik lagi dari apa Oh, yang sudah dulu kamu kurang baik. alami. Dulu kurang baik, Dulu Bang. kurang, dulu kurang. Iya. Kok Kurang bisa baiknya begitu? di mana? Dulu kurang baiknya kamu tuh gimana ya ngomongnya itu cuma hal-hal yang biasa-biasa kayak gak ada isi gitu. Tapi sekarang semua berisi gitu. Semua tiba-tiba jadi berisi. Apapun yang keluar dari mulutmu jadi berisi gitu. Jadi gimana tuh? Sampai tubuhnya juga berisi, otaknya berisi, kata-katanya berisi. Maksudku Nah, berisi itu gemuk gitu maksudnya. Nih. enggak, berisi makna, berisi hal-hal yang positif, berisi hal-hal yang menginspirasi. Jadi benar-benar aku bangga. Terima kasih loh Pak Oki. Saya panggilnya Pak Iya. Oki atau apa aja tuh. Nggak berani saya panggil nama lagi karena udah Hah? berisi. Gak tunan aja. Iya, jadi benar ya. Terima kasih ya. Inilah kehidupan yang selalu membuat kita berputar, mengarahkan kita ke suatu masalah, tapi kemudian ketika kita bisa menginsafinya dan bisa menemukan diri kita sendiri, menerima dan menghadapinya, akhirnya kita menyederhanakan semua bentuk masalah dan kesulitan kita dan menyimpulkannya dalam bentuk miracle dalam kehidupan ini. Dan menjadi berkah, menjadi hadiah bagi kehidupan kita untuk bertumbuh lebih baik lagi. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Bye-bye. Thank you ya, Oki. Nice. Thank you para pemirsa. Semoga Anda mendapatkan manfaat dari obrolan santai kita hari ini. Ya, bagi teman-teman semuanya, mari kita belajar untuk menyederhanakan hidup, mulai dari pikiran kita dan hadapi segala yang terjadi, baik itu pikiran apapun yang muncul dalam diri kita. Ingat, pikiran itu adalah milik kita dan hanya dirimu yang bisa mengendalikannya, bukan orang lain, bukan di tangan psikiater, psikolog, dokter, ataupun siapapun di luar diri Anda, tetapi diri Anda sendiri. Karena hidup Anda adalah tanggung jawab Anda. Terima kasih, sampai jumpa di lain sesi. Bye-bye.